Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial. Nih, hari ini adalah hari perdana kita adain podcast dari tim Fokus. Nah, namanya itu Podkus. Jadinya podcast Fokus. Nah, pada episode kali ini nih kita bakal bahas tentang yang menarik banget, yang menginspiratif banget. Terus kita juga kedatangan tamu siswi SMA PKP yang public speakingnya tuh bagus banget. Terus kayak pokoknya inspiratif banget dan dia itu juara 4 di karya tulis ini. Jadi sebelum itu aku mau ngenalin diri aku. Aku Kalila dan bintang tamu kita ada Kak A. Ayo sambut dong Kak A. Halo semuanya, salam kenal. Tepuk tangannya dong. Sebelum kita mulai jangan lupa subscribe, terus like, comment, share, pokoknya share channel YouTube ini, YouTube Fokusnya sama PKPG, sama di subscribe, yang paling penting sih subscribe sih. Terus jangan lupa dinyalain notification-nya, jadi kalau kita update bakal ketahuan kita update konten-kontennya tuh apa aja. Jadi mantep banget. Jadi pokoknya stay tune terus podcast kali ini. Karena ini bahasan nih menurut aku kali ini menarik banget sih. Karena buat inspiratif kelas 10 juga nih, kelas aku kan, maksudnya angkatan aku. Jadi pertama Kak Al nih, gimana kabarnya Kak Al? Aku manggilnya Kak Al aja ya. Iya gak apa-apa kok. Biar lebih akrab gitu Ya. kan. Halo Kalila, salam kenal loh. Salam kenal, ayo Kak, tos aja deh. Alhamdulillah kabar aku baik. Kamu sendiri gimana nih? Aku alhamdulillah baik. Baik kok. Alhamdulillah ya. Baik. Alhamdulillah. Baik banget, alhamdulillah baik banget. Tapi emang lagi banyak dilanda tugas. Oh iya emang sekarang lagi banyak tugas ya. Kelas 11 juga Kak. Iya sama loh. Berarti aku kira kelas 10 doang nih lagi banyak tugas. Taunya ternyata kelas 11 banyak tugas ya. Terus gimana Kak? Habis PTS nih, kita 2 minggu yang lalu habis PTS kan. Gimana tuh? Ada kesulitan nggak habis PTS? Kalau sulit pastinya bisa dibilang sulit juga ya. Cuman nggak bisa dibilang sulit banget lah ya. Kayak setengah-setengah 50-50 lah. 50-50. Oh, apa nih? Kayak pelajaran apa yang susah? Oh iya kan, kelas 11 gak ada penjurusan. Aku Neng, yang kelas 10-nya gak ada penjurusan. Kalau kelas 11 kan udah ada IPS IPA ya. Kalau kelas 10 belum ada penjurusan Kak. Oh belum ada ya? Iya. Jadi gak tahu sih, katanya emang angkatan aku sekarang nih udah penjurusannya tuh udah nggak ada, udah nggak diadain lagi katanya. Jadi emang campur sekarang. Oh, Jadi oke. yang kelas 10 nih IPA pun dipelajarin, IPS pun IPS dipelajarin, juga. jadi digabung semua gitu. Tapi kalau ulangan, kan kalau IPA pasti berjabar gitu ya. Kalau misal kelas 11 atau kelas 12 itu yang MIPA-nya itu IPA-nya beda hari, misal kimia hari apa, fisika hari apa. Nah kalau kelas 10 tuh dicampur. Jadi IPA terpadu. Jadi misalnya hari apa ya, waktu kemarin tuh IPA hari Rabu kalau nggak salah, jadi langsung digabung gitu, kimia, biologi, fisika. Jadi rada sulit ya teman-teman, kita ulangan IPA waktu itu aku sempat kayak nangis gara-gara rumah aku mati lampu pas ulangan IPA. Udah laptop aku lemot gitu kan, kayak aduh nih ngerjainnya gimana, mana bagian kimia. Enggak sih, kimia apa fisika gitu. Tapi kalau kimia aku masih bisa. Bulan, makasih banget, aku jadi ngerti banget nih. Kalau fisika Bu Widya ngajarnya enak, sama Bu Virus tuh enak, tapi emang akunya aja. Jadi maafkan ya Bu Widya sama Bu Virus. Terus gimana tuh Kak? Jadi 50-50 ya PTS? Iya betul 50. Tapi emang ada gak yang pelajarannya tuh susah banget gitu? Susah banget karena aku sendiri nggak terlalu ngerti juga sih. Apa nih? Kalau menurut aku sendiri itu bahasa Arab. Aku ngerti kok Bu Musdalifah yang ngajar bahasa Arab. Aku ngerti. Kakak Bu Mus ya? Iya betul. Oh. Ngerti, cuman emang pas ulangan tuh kayak jadi ngeblank gitu loh. Gitu ya? Agak beda gitu. Iya, cuman ngeblank. Wajar sih. Aku pun bahasa Arab juga gitu. Nggak ngerti. Tapi Bu Anis ngajarnya emang enak. Tapi emang karena
bahasa Arab juga salah satu kewajiban yang di SMA ini gak sih Kak? Kayak Iya, udah salah satu apa ya, keutamaan. iya Itu betul, yang betul. membuat ciri khas SMA PKP ada bahasa Arabnya. Itu tapi itu keren sih. Jadi kita bisa ngetahuin terus bisa belajar bahasa Arab gitu. Karena waktu itu aku ngisi acara Isra Mi'raj, Mm-mm. itu ada yang pidato bahasa Arab. Terus aku kayak, wah itu keren banget. Wah iya sih, itu Patut keren banget di banget. applause gitu. Itu keren banget. Terus ngomong-ngomong nih, selamat dulu dong Kak. Kan Kakak juara keempat dari 7 atau 10 besar ya Kak? Dari 7 besar. 7 besar. Itu juara 4 tuh keren banget loh udah. Wah, Wah, ayo dong tepuk tangannya lagi dong buat juara. Kak Al nih, makasih loh, makasih. Kak Al nih, wah banyak banget prestasinya gitu kan. Aku dengar-dengar ranking 1 terus nih. Ya kan? Alhamdulillah, Alhamdulillah ya alhamdulillah, Kak. Ranking 1 berarti kakaknya emang memahami pelajarannya itu dengan baik gitu kan. alhamdulillah. Kamu ngomong pas kan kelas 11 itu beda ya. Kalau Mm-mm. jatuhnya sih kegiatannya. Kalau kelas 10 kan kita ada proyek. Jadi per semester itu satu semester itu ada 2 proyek. Kalau aku semester yang lama, semester lalu itu bikinnya sih kebanyakan infografis. Kayak menanam tanaman, terus habis itu kita bikin infografisnya gitu. Nanti kita kirim atau kita sending ke guru pembimbingnya. Ntar kita dari dinilai rapotnya tuh ntar ada tuh di apa nilai proyek biasanya dapat apa misal A atau berapa nilainya biasanya dapat kayak gitu. Nah kalau kakak kan kelas 11 yang aku tahu sekarang waktu itu yang lagi hype juga karena waktu itu kayak kelas 11 banyak cerita itu katanya bikin karya tulis. Nah karya tulis ilmiah tuh gimana sih kak? Karya tulis ilmiah itu suatu tulisan Mm-mm. yang mengenai peristiwa, fenomena, atau hasil penelitian berisi data-data yang ditulis berdasarkan kenyataan. Jadi bukan fiksi ataupun cerpen ya guys. Jadi gitu. Berarti kayak skripsi kuliah berarti emang buat dilatih buat nulis-nulis gitu ya? Iya, dilatih buat skripsi sih. Jatuhnya kayak skripsi ya. Terus temanya apa nih kakak yang ambil? Kalau tema penelitian aku tuh tentang cyberbullying. Judulnya sendiri itu perilaku cyberbullying di media sosial dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Berarti cyberbullying. Berarti emang kakak udah neliti itu juga ya dari website. Terus apa yang kakak lihat? Misalkan kayak yang aku lihat-lihat, aku sendiri, aku termasuk. Jadi kan di SMA PKP ini ada agen perubahan. Mm-mm. Jadi dia isinya itu orang-orang atau agen-agen yang buat mengurangi bahkan biar memberhentikan adanya perundungan. Itu emang dari pas aku join agen perubahan itu aku kayak banyak belajar. Berarti emang banyak banget di Indonesia kasus bullying-bullying, mau cyberbullying. Cyberbullying itu kan eh, online ya, secara online Iya ya. betul, secara Berarti online. ketikan. Ada bahkan bullying tuh nggak cuma cyber, ada yang verbal, ada yang non verbal, maksudnya kayak langsung secara langsung fisik Iya mainnya betul. jatuh kan kayak gitu. Mm-mm. Terus kenapa kakak ngambil cyberbullying? Karena aku ngeliat nih banyak banget kasus cyberbullying di Indonesia. Terlebih lagi pada saat pandemi COVID-19 kan kita juga pasti lebih banyak megang HP dong. Ya bener Ya banget. kan? HP nih udah HP nih, wah Kayak wah, setiap hari tuh pasti megang HP pegang HP, dong. Pasti bener setiap hari banget. tuh ada mengakses internet, mengakses sosial media. Nah, jadi pasti kasus cyberbullying di Indonesia tuh terus meningkat. Makanya nih aku tertarik bahas cyberbullying. Berarti emang kakak juga udah tertarik dari awal emang udah kepikiran buat cyberbullying ya. Iya, udah dari Terus awal. udah tahu banyak kasus, terus pas dicari ternyata lebih banyak lagi Iya, kasusnya. betul. Itu yang bikin kayak wah kenapa di Indonesia banyak apa namanya cyberbullying gitu kan. Terus waktu bikin karya tulis itu apa yang apa kakak punya kesusahan nggak? Kayak Kesusahan ya. apa ya? Contohnya antara websitenya belum tentu dipercaya, kan kita Oh dari situ iya. pasti kalau bikin skripsinya itu karya tulis ilmiahnya itu harus dari website terpercayanya kan. Itu apa itu termasuk kendala kah atau gimana? Itu menurut aku termasuk kendala ya, karena aku tuh agak susah nyari website-website buat jadi sumber referensi di karya tulis ilmiah aku. Karena tuh dalam penulisan karya tulis ilmiah benar nggak bisa
diambil Website dari website, sembarangan. ya dari sembarang website, dari website yang belum terpercaya. Karena kan emang harus berisi data-data yang sesuai kenyataan ya Akurat kalau ya. itu. Jadi emang harus fakta gitu. Dan Iya, betul. cyberbullying di Indonesia tuh banyak banget. Karena yang aku baca-baca juga di artikel atau Line Today gitu kan, kayak banyak banget eh artis pun kena. Iya, Kayak jadi emang udah banyak yang ngejudge kayak emang kenapa ya? Aku juga kadang bingung kenapa orang-orang kayak gitu antara emang emang iri kehidupannya atau gimana nggak tahu ya. iya, Tapi itu aku biasanya sih kayak gitu ya. pengen denger aja kadang dari kayak pengen dengar dari orang yang ngebully speak up kenapa sih ngelakuin kayak gitu, Mm-mm. kan itu nggak baik gitu kan, nggak diperbolehkan juga karena bisa apa ya, kalau kayak gitu misalnya kita daftar di sekolah terus udah dicap sebagai kayak gitu kan malah jelek diri kita, image kitanya juga jelek Iya, dong benar. pasti orang-orang kayak gitu. Terus waktu itu kalau karya tulis ilmiah itu kakak bikinnya digital atau emang ada bentuk fisik kayak gitu? Awal di Word gitu ya, terus pastinya dicetak pas mau dikumpulin. Tapi sebelum dikumpulin, sebelum dicetak, pastinya kita harus bimbingan dulu sama guru pembimbingnya masing-masing. Boleh tahu siapa kak pembimbingnya kakak waktu Guru itu? pembimbing aku sendiri, Pak Harun, Oh, sekaligus wali kelas Pak aku. Haruk. Oh, berarti pembimbingnya wali kelasnya sendiri? Enggak, jadi random sih sebenarnya, Oh, random. dibagi beberapa kelompok gitu sekelas. Pak Harun. Berarti kayak waktu eh apa namanya proyek kali ini, aku juga proyek kali ini pembimbingnya wali kelas sendiri, tapi ditambah sama Pak Adit kayaknya. Oh, Iya. Berarti itu ada wordnya. iya ada Bentuknya awalnya Wordnya, word sendiri. Terus habis itu di apa di select kan apa ya di di ACC sama ya pembimbing baru cetak. dilihat dulu ya, Mm-mm. direvisi lah ya, Iya, direvisi direvisi. dulu, dibaca dulu dari atas sampai bawah udah benar atau enggak, baru dicetak. Iya, baru dikumpulin, baru kita sidang, Oh, ujian karya gitu. tulis. Oh, wah keren banget kayak kayak ngeliatnya tuh keren banget gitu loh bisa itu buat ngelatih buat kuliah juga kan, Iya, ngeskripsi gitu sebenarnya. tuh ada yang kayak daftar pusaka gitu-gitunya Iya, kan. ada. Itu bahasa Indonesia. Nah, aku tuh jujur bahasa Indonesia aku tuh lumayan Lumayan apa nih? lumayan apa ya? Gimana ya? Ya alhamdulillah sih rada bagus, tapi kadang lumayan enggak. Tapi tetap di atas KKM kok guys, tenang aja. Gak apa-apa. Di atas Kita KKM gak masih apa-apa. berusaha. Jadi ntar kalau karya tulis ilmiah pun ntar kan latihan makin latihan juga, jadi Iya, makin betul. banyak tahu kan. Terus gimana kakak? Aku boleh tahu nggak nih bentuk Apa fisiknya nih? gimana tuh? Boleh, boleh. Boleh tim fokus nih, asik. Nih, ini bentuk fisiknya yang udah dicetak. Berapa lembar ini kak? Banyak banget ya Allah. Ada sekitar 30-an mungkin. 30 lembar. Iya, Oh ini udah jadi satu ya. Berarti berarti karya apa depannya tuh emang harus kayak gini guys. Kelihatan nggak guys? Gini guys. Wah, kelihatan nggak? kelihatan kan? Gini ya guys. Asik. Jadi depannya judulnya itu perilaku cyberbullying di media sosial dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Berarti emang di Indonesia udah ada hukum pidananya ya bagi Iya, buat betul. orang yang lakuin cyberbullying itu kan. Ada kok. Tampilan depannya gini. Aku lihat ya kak sebentar. Iya, lihat aja nggak apa-apa. Terus kakak waktu ngerjain ini tuh gimana? Maksudnya kayak seneng kah? Apa emang susah banget atau gimana tuh kak? Dibilang susah banget, Nggak nggak terlalu. nggak terlalu. Jadi kayak ya setengah-setengah, tapi emang ada stres dikit ya, ada gitu. Pasti ya. Karena aku pun proyek kali ini sih kak yang kayak menurut aku susah banget karena proyek semester ini yang pertama Mm-mm. ini bikin sebuah karya kayak dari pelistrikan teknologi gitu atau Oh, juga sih bisa bikin web tapi aku nggak ngerti bikin web. Aku waktu awalnya udah cari di Google kan apa namanya tentang web gitu cara bikin web tapi aku nggak ngerti terus jadilah aku sama kelompok aku bikin lampu terus jadi mm-mm. teknologinya tuh kita ada kipasnya gitu dalam Oh, bentuk
kincir angin. Jadi yang baling-baling kincir anginnya itu bisa muter. Ih, keren banget loh. Alhamdulillah. Tapi Awalnya susah susah, ya. awalnya susah banget. Awalnya tuh aku bikin kayak vacuum cleaner gitu Kak. Mm-mm. Udah tuh dinamonya tuh udah gerak gitu kan. Kayak buat nyedot apa debunya itu. Tapi pas aku coba sama teman-teman aku, kok ini dinamonya udah muter, udah bener pasang gitu. Tapi nggak nyedot debunya itu, nggak ada Hmm. angin dari luar gitu loh. Jadi Oh, biasanya kan angin di luar tuh kan yang dibolongin ada angin-anginnya keluar gitu. Tapi ini iya. nggak ada. Jadi bikin ulang lagi yang lain. Bikin ulang lagi yang lain karena yang waktu vacuum cleaner aku udah up banget, udah nyerah karena aku udah bingung itu kesalahannya di mana. Jadi kayak aneh aja kok nggak muter gitu. Tapi keren loh, keren banget. Keren banget. Alhamdulillahnya gitu. Alhamdulillah udah jadi. Alhamdulillah. Tinggal pengumpulan. Wah, Tapi emang waktu itu sebenarnya tergantung kelompoknya juga sih Kak. Ini waktu itu aku kelompoknya tuh dapetnya yang lumayan agak susah. oh, Muridnya agak susah diajak kerja sama. Jadi kebanyakan cewek yang kerja. Tapi nggak apa-apa. Karena buat nilai kita sendiri iya juga. betul-betul. Semoga nilainya bagus ya. Amin, amin ya Allah. Ini kalau aku lihat-lihat ini jadi dalam dua bahasa gitu ya Kak? Ada dua Untuk bahasa. abstraknya. Oh, untuk abstraknya aja berarti ya? Wah, ini wah lengkap banget ya Kak. Ada tulisan hukum pidananya juga. Terus ada fokus penelitian tuh maksudnya apa nih Kak? Kayak Maksudnya yang pengen aku teliti tuh tentang lebih apa gitu. diperdalam banget Iya, gitu ya? Oh, berarti emang isinya tuh ada rumus permasalahannya, terus ada tujuan penelitiannya, terus manfaatnya tuh apa dari hasil penelitian ini ya iya Kak. betul. So ada pengertian cyberbullyingnya udah pasti karena yang di kita yang KAL apa, masukin ke karya tulis ini tuh tentang cyberbullyingnya. Oh, ini nih apa ini Kak? Itu waktu penelitian Oh, aku. berapa bulan tuh? Sekitar 3 3 bulan. bulan. Dari bulan November sampai awal Wah, bulan Januari 2022. tapi waktu tapi pengerjaannya lumayan lama banget ya. Itu Kakak misal kayak waktu misal pas bikin itu gimana tuh? Waktu pertama kali gitu dikasih tahu kelas 11 ada karya tulis ilmiah tuh antara kayak rada aduh makin banyak tugas atau kayak gimana? Iya sih kayak nambah nih tugasnya. Terus awalnya emang nggak terlalu ngerti kan Mm-mm. karya tulis itu gimana buatnya gitu. Jadi bener-bener harus sering nanya-nanya sama pembimbing gitu biar ngerti sih. Biar ngerti juga ya. Ya, oke Kak. Makasih Kak. Oke. Ya, itu bagus banget 30 lembar tuh banyak banget. Aku ngerjain LKPD 18 lembar aja itu udah Wah, wah tangan aku sudah gemetar memegang keyboard gitu kan, apalagi tenggatnya cepet gitu kan. iya. Itu menurut aku itu kakak keren banget sih Ya, bikin gitu, terus makasih. juara 4 itu tuh udah itu yang sangat amat diapresiat banget, kayak wah bagus banget gitu. Terus waktu pas kakak public expose, aku kan ngeliat tuh, Mm-mm. aku ngeliatnya sih via Zoom karena nggak dapet kesempatan buat datang langsung. Jadi aku lihat Zoom gitu. Nah, cara public speaking yang bagus tuh gimana sih Kak? Eh, aku sendiri sebenarnya gugup tahu di depan publik gitu, di depan banyak orang. Karena kan itu kemarin public expose tuh termasuk banyak ya orangnya Mm-mm. yang nonton. Cuman ya udah Bismillah aja gitu. Cuman emang pasti yang paling penting biar public speakingnya keasah, pastinya banyak latihan. Entah itu latihan sendiri, latihan di depan kaca atau cermin, atau bisa juga latihan di depan teman-teman tahu. Berarti emang sebenarnya kita bisa latihan aja di manapun gitu ya di Iya sekitar betul. kayak. Kalau di teman-teman yang kita sering curhat gitu Iya biasanya kan, kita gitu. ajakin coba deh kamu jadi penonton gitu. Iya, Aku mau coba belajar apa public speaking nih. public speaking, presentasi. Nanti Mm-mm. kasih komentar atau saran ya dari presentasi Iya, sebelumnya gitu. biasanya kan teman-teman kalau sama teman sendiri tuh lebih luasa, lebih enak Iya, gak sih, lebih nyaman jadi lebih juga santai gitu juga kan. kan. Terus ada tips sama trik gitu gak sih Kak?
dalam misal waktu pembuatan karya tulis gitu? Pastinya sebelum pembuatan karya tulis harus menentukan tema dan judul juga ya. Itu pasti banget ya. Dan kalau bisa sering-sering konsultasi sama guru pembimbingnya masing-masing. Dan saran aku kalau mau buat karya tulis ilmiah, cari tema atau judul yang disukai atau dikuasai. Jadi pas ngerjain tuh dibawa enjoy, nggak terlalu dibawa jadi beban gitu. Dan yang paling penting siapin mental sih. Buat kelas 10 yang tahun depan bakal nyusun karya tulis ilmiah kan ya, bakal ujian karya tulis. Mm-mm. Semangat ya. Kamu juga kan? Iya, itu dia. Aku tuh waktu itu aku juga udah sempat nanya kan ke Kak Al sama Kak Feli juga waktu itu. Mm-mm. Itu karya tulis ilmiah tuh gimana? Karena aku awalnya udah sempet panik kan, kayak Ya. katanya itu kayak skripsi, sedangkan aku mendengar keluhan dari kakakku yang kuliah skripsi itu susah. Jadi aku makin tanya, ini kayak karya tulis ilmiah tuh kayak gimana gitu kan. Jadi udah dapet nih tips and triknya Mm-mm. dari Kak Al buat ntar kita yang kelas 10-nya nih naik ke kelas 11. Kalau insya Allah ada karya tulis, diadain karya tulis ilmiah lagi, jadi kita udah tahu tips and triknya, terus apa aja yang mau kita teliti gitu kan. Sebenarnya yang kita teliti tuh apa aja kan, Iya maksudnya bisa. bebas Iya kan. bebas. Kalau kamu sendiri gimana nih? Udah kepikiran belum pengen neliti apa? Kalau aku meneliti apa ya, meneliti tentang dia aja gimana. Aku bingung ya, meneliti apa yang lagi hack di, maksudnya kayak fake gitu, maksudnya tuh fakta ya guys, bukan Iya. fake Iya, gitu. iya. Fakta gitu. Fakta di Indonesia tuh yang banyak tuh apa gitu. Iya, cari-cari lagi berarti. Paling yang lagi booming Iya karena benar biasanya. tergantung gitu. Jadi kayak misal ada orang ngebaca novel, ini novel lagi booming atau enggak. Kalau Iya. misalnya lagi booming pasti banyak dong yang beli bukunya, yang beli apa, yang banyak novel apa, beli novelnya gitu kan. Pasti banyak yang baca juga. Jadi tergantung emang lagi booming di Indonesianya nih apa, kasusnya tuh apa. Terus proses gitu Kak. Proses dari kan satu angkatan tuh. Satu Mm-mm. angkatan kelas 11 sampai dari apa dari 24 peserta sampai ke 7, masuk 7 besar tuh Kakak. Terus akhirnya juara 4. Kaget sih. Kaget. Kaget. Prosesnya tuh, jadi Gitu. prosesnya tuh gimana Kak? Maksudnya dia tuh seleksinya gimana? Jadi kan di awal ujian karya tulis ilmiah dulu. Mm-mm. Terus nanti ditanya-tanya nih tentang penelitiannya. Nah, terus nanti dinilai itu ada nilainya. Mm-mm. Dan dipilih dari satu angkatan kayaknya dipilih 24 besar. 24 besar. Terus 24 besar itu kita ada sidang lagi, ujian Oh, lagi di depan sidangnya itu guru-guru. di Kalau guru-guru. yang sidang kedua ini tuh pakai PowerPoint. Kita harus bikin PowerPoint dari penelitian kita. Mm-mm. Terus abis itu kita presentasiin dan ditanya-tanya. Nah, di situ nanti dipilih ke 7 besar. Terus akhirnya Kakak juara keempat. Itu prosesnya panjang banget loh. Kayak sidang berapa kali jadi? 2 sampai 3 ya? Sidangnya 2, 2 public expose kali. 1. Itu terus habis itu langsung ke public expose. Itu sangat dipatut appreciate. Jadi kita tepuk tangan dong sekali lagi. Keren banget. Terus aku mau nanya juga, suka duka pas Kakak bikin kartul tuh apa? Karya tulis. Suka duka dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Mm-mm. Ini menurut aku ya. Kalau untuk sukanya, aku jadi tahu nih gimana cara nyusun, gimana cara buat karya tulis ilmiah yang benar. Iya benar-benar. Dan juga pastinya menambah wawasan kan, karena kita tuh kalau mau bikin karya tulis ilmiah harus nyari sumber referensi dari banyak sumber referensi, entah itu dari internet atau buku atau dari jurnal-jurnal ilmiah. Jadi kita harus banyak baca dan pastinya menambah wawasan kita juga. Nah, kalau untuk dukanya ya paling aku ngerasa ada capek-capek sedikit gitu, stres-stres sedikit ada Ditambah pastinya. tugas Iya. PJJ ya Kak. Iya, Apalagi betul. waktu itu sempet PTM 100% kan. Iya, sempat PTM 100%. Itu sih, itu aja menurut aku kalau suka dukanya. Ya, ya terus sebenarnya
suka duka orang tuh beda-beda ya. Iya Tapi betul. aku ngerti yang dukanya Kak. Oh iya. Dan aku ngerasain banyak tugas. Terus Sebenarnya ditambah proyek juga bukan, kan ya? ya sebenarnya bukan beban sih, tapi lebih mungkin emang rada capek aja. Jadi ini curhatan seorang siswa. Jadi ya kalau bisa tugasnya dikurangin. Nggak bercanda Eh, Bu, bercanda Pak. Terus habis itu aku mau nanya, ada nggak sih Kak sosok role model yang Kakak apa ya, yang Kakak ya role model yang bisa bikin Kakak semangat gitu? untuk role model ya. Nggak pas ini aja sih, pokoknya kayak semangat hidup, pokoknya nggak dalam kartul aja, tapi semangat overall gitu lah, termasuk semuanya. Kalau untuk overall, aku sebenarnya suka Korea ya. Sama, emang udah sefrekuensi ini kita, jadi mungkin ntar otaknya sefrekuensi juga, Iya, amin ya Allah. amin, amin. Jadi aku kalau buat kehidupan sehari-hari gitu, buat jadi penyemangat tuh, aku tuh suka banget boy band The Boys Ah, The sama Boys. solois sekaligus aktor Kwon Hyun Bin. Kong Hyun Min yang main apa tuh Kak? Eh, Kalau aku sih dia tuh sempat ikut survival show Produce Oh, 101 season 2. kalau BTS suka nggak? Aku suka kalau lagunya cuman emang gak Nggak ngestan. ngestan. EXO. Suka juga suka. Apa lagi ya? Aduh, Apa banyak ya? banget ya. NCT. NCT suka kok. NCT. Enhypen. Aku sama Kak Feli suka Enhypen ya Kak. Suka lagunya enak. Enak banget kan. Terus tapi aku juga punya nih role model di bidang public speaking Apa sendiri. tuh? Siapa tuh Kak? Yaitu Sadam Permana. Do you know him? Aku nggak tahu Kak. Jadi Kak Sadam itu tuh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang Oh. sering banget ikut lomba debat dan bikin konten di TikTok tentang debat sama public speaking. Oh. Nah, kemarin tuh sebelum public expose, aku sempat ikutin tips public speaking Mm-mm. sama cara latihannya Kak Sadam yang di-share di konten TikToknya tahu. Oh, boleh kali ya nanti kita taruh di description box buat cara public speaking yang bagus dari Kak Sadam. Iya, betul. Nanti insya Allah kita bakal taruh di description box. Tapi kalian jangan lupa subscribe juga channel ini. Ntar malah follow Kak Sadam harus. Tapi follow fokus SMA PKPJ Juga juga. harus, Jangan lupa ya. IG-nya juga, TikToknya juga. Karena kita juga punya konten TikTok yang bagus. Entah itu hunting atau nanti siapa tahu ntar kita juga public speaking dari Kak Al. Kan Kak Al anak fokus juga nih. Aduh, bisa. Keren banget kan, makanya sebenarnya anak fokus SMA PKPJis tuh multi talent semua, jadi masuk fokus, ayo guys masuk fokus, tapi kerja. Ya gitu guys. Terus apa lagi ya, kita tanya apa nih guys, kalau karya tulis lagi nih, tadi kan pengerjaannya tuh 3 bulan. Iya. Kalau 3 bulan itu, tapi dari kakak sendiri deh, kakak pernah ngeliat kayak the real ada cyberbullying gitu nggak? Kalau the real cyberbullying kayak ngelihat secara langsung sih aku sebenarnya nggak pernah lihat sama sekali secara langsung gitu. Tapi kayak pasti ada aja ya kasus di Indonesia tuh kayak para selebgram, Iya, karena para itu artis gitu. biasanya aku ngeliatnya kayak di berita-berita gitu loh. Ya lumayan banyak sih, apalagi di timeline Twitter ya nggak sih, paling Iya, banyak tuh iya, biasanya Twitter. di Twitter banyak banget. Twitter tuh paling banyak banget. Kayak ya ada banyak sih, kalau Twitter apa aja kayaknya deh. Iya, bener. Terus ya aku sih berharap Kak Al semoga ya makin kedepannya semoga makin sukses, makin banyak Amin. karya-karyanya. Terus aku punya impian tau gak sih Kak? Jadi Apa tuh? aku waktu itu kan ngeliat Kak Al, maksudnya kayak banyak kan gitu anak-anak yang di post di gurunya, di status Oh, WhatsApp ya iya. gitu kan, terpampang gitu kan, ada mukanya gitu. Salah satu impian aku, maksudnya keinginan aku tuh pengen, jadi aku pengen jadi salah satu yang bisa dipost sama guru atas prestasi aku. Jadi aku emang kepengen banget kayak gitu, dan aku semangat karena kakak juga udah cerita kayak gini, aku juga jadinya makin semangat dan makin berusaha biar aku mendapatkan prestasi. Jadi semoga Kak Al kedepannya makin
banyak-banyak karya yang bisa Amin. dikeluarkan, bisa di-sharing gitu kan. Apalagi sekarang tuh eh udah dunia teknologi jadi Iya betul. sharingnya tuh makin banyak, bisa ke TikTok, bisa ke Instagram, Instagram, Twitter, banyak banget Twitter, ya. Facebook, atau dimanapun kan di Pet. Kakak tahu Pet gak? Iya Aplikasi tahu. Pet gitu kan. Dulu tuh rame banget Pet, karena aku dulu main itu, Mm-mm. Pet. Jadi gitu guys, jadi kita harus tetap semangat. Sebelum aku tutup nih, ada nggak Kak yang mau kakak sampein buat kita semua, buat siswa SMA PKPJIS biar makin semangat atau biar lebih giat gitu. Masa aku lihat nih dari kebanyakan orang, eh dia tuh kurang, agak mau ini berusaha. Jadi kayak nggak mau kalah. Mm. Maksudnya dia nggak ada rasa nggak mau kalah, kompetitifnya. Nah iya, kompetitifnya tuh Mm-mm. nggak ada. Jadi menurut aku kalau kita boleh menanamkan rasa kompetitif gitu di apa kehidupan kita, tapi itu asal asal jangan over, karena Iya betul. takutnya kalau kita over ada kompetitif tuh nanti takutnya ada perselisihan atau apa ya, pertengkaran kan antar teman, kan gak enak gitu. Iya betul. Kalau menurut aku sebenarnya eh, mendingan berusaha sih deh. Maksudnya berusaha dulu. Kalau misalnya emang nggak bisa, baru coba tanya-tanya ke teman atau bisa Mm-mm. juga tanya-tanya ke Ke guru, guru. Terus kan rajin-rajin nugas jangan lupa. bener. Kalau dulu kan nggak, kakak ada monef gak? Ada. Ah, semester 1 itu ada monef guys. Alhamdulillah. Gimana nih monef kakak waktu itu? 100% kah? Ada beberapa yang 100%, Ah, terus ada juga yang kurang mungkin satu, kelupaan mungkin. ya Iya, kak. iya Karena kayaknya capek juga. Karena aku ngalamin kayak PJJ tuh, kita 2 tahun gak sih kak? iya. PJJ. Malah kakak 3 tahun gak sih? 2 tahun gak sih? Oh 2 tahun. 3 tahun. Dua Hampir tahun hampir ya? hampir tiga Dua tahun tahun. berarti. Iya hampir 3 tahun lah kalau kita ini sampai 2022 kita PJJ lagi. Wah, 3 tahun kita PJJ guys. Masa kayak ya, kalau kita kan juga udah ngerasain PTM nih, PTM mm-mm. 100% tuh tugasnya tuh nggak terlalu banyak karena kita lebih banyak berekspresi dan lebih aktif di Iya sekolah, betul, kita dan lebih, biasanya tugas-tugas sudah selesai di sekolah ya kan. Nah kalau iya, PJJ ini antara Zoomnya sambil tidur, sambil rebahan, sambil sambil rebahan, buka nggak IG. pakai Oh yo. seragam, itu dia. Kadang tuh atasnya seragam, bawahnya rumah. Bawahnya rumah gimana nih? Maksudnya maksudnya baju rumah, baju rumah, bukan bukan bawahnya rumah gitu. Tadi kan biar semangat tuh tips-tips tadi, kakak juga udah ngasih tips and triknya juga sih buat kartu. Nah kalian juga pokoknya nontonin ini jangan sampai di skip-skip, jangan di dicepetin. Ini tuh menarik banget buat ditonton. Terus sama quote anti bullying dong kak. Quotes Hmm, anti bullying. anti bullying. Aku juga agen perubahan nih. Ini aku pakai quotes yang aku pakai di public expose Speaking, gak apa-apa ya ya. ya public expose boleh. Jadi quotes yang aku pakai itu together we can stop bullying gitu. Mantep banget. Kalau aku waktu itu agen perubahan apa ya? Apa ya Apa? tagline-nya? Oh, perundungan no, perubahan. Bentar. Apa ya? Kayak kalau nggak salah tuh perundungan no, perubahan yes kalau nggak salah gitu. Wah, Maafkan ya Bu Tia kalau salah. Aku lupa. Boleh nggak Kak, diulang? Atau kayak tips and trick yang paling menonjol banget gitu? tips and trick Iya, dalam hal apa tips nih? satu. Ya, pembuatan kartu ini. Satu Tips, aja. The poinnya, um, poinnya gitu. tipsnya ya. Hmm. Kalau bisa jangan terlalu mager gitu kalau misalnya buat karya tulis. Mm-mm. Selesai lebih cepat malah Lebih lebih baik. tenang gitu. Iya,
Karena aku ngerasain kalau tugas, karena kalau kita ngerjainnya entar-entaran, entar tunda-tundaan terus, entar jatuhnya mager. Terus jadi gak tenang, mau tidur gak sih? Benar. Aku nggak bisa tidur kalau tugas belum selesai, kecuali bikin video. Iya betul. Karena hari ini aku harusnya ada tugas bikin video tapi aku belum bikin. Jangan di-spill deh, ntar aku dimarahin. Oke guys, jadi kita ngobrol-ngobrol sampai sini aja. Jangan lupa kalian subscribe juga. Ini aku udah ingetin berapa kali. Jangan lupa subscribe, di like sama di komen, terus di share. Boleh di share di TikTok, di share dimanapun pokoknya di WhatsApp, status WhatsApp. Boleh minta orang tua kalian. Biasanya kan orang tua tuh sering banget update SW nggak sih kak, Iya status iya WhatsApp betul. gitu. Biasa Kayak ke Facebook gak sih? gak tahu sih. Kalau orang tua aku jarang ke Facebook, dia lebih ke WhatsApp biasa ya. Pokoknya kalian jangan lupa share karena ini konten kali ini tuh apa ya, sangat menarik banget dan bisa buat menambah ilmu kita. Pokoknya jangan lupa di share di platform sosial media. Terus jangan lupa juga follow IG-nya Kak Al. Apa nih Kak Al IG-nya? Ntar Ntar ditaruh di bawah. editing taruh ya. Ting. Gitu kan. Apa namanya Kak? Sebut aja. Ntar IG. diedit sama editing. IG aku _Nouralicia. Nanti ditaruh sama tim editing aja ya. Iya boleh, editing kerjaannya. Makasih. Terus sama harapannya dari konten ini Kak. Maksudnya harapan dari pembicaraan kita tadi. Semoga jawaban-jawaban dari aku tuh bisa bermanfaat buat semuanya, bisa menginspirasi buat semuanya. Jangan bosan-bosan buat belajar. Dan jangan lupa nugas and stay healthy all. Nah benar, kalau harapan aku semoga konten ini bermanfaat buat kita semua. Terus pokoknya jangan ada yang lakuin cyberbullying ataupun bullying lainnya. Iya, betul. Oke, itu aja dari kita. Pokoknya stay healthy guys, stay safe juga. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.